Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pasti kalian sering kali mendengar yang namanya tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Yang sering kali tauhid ini dijadikan alasan oleh orang-orang yang tidak suka dengan manhaj salaf dengan bilang, wah itu salafi juga membuat bid'ah dengan membagi tauhid menjadi tiga. Sebentar, bukan begitu cara mainnya teman-teman. Jadi begini teman-teman, konsep dari pembagian tauhid menjadi tiga itu hanya sebagai sarana belajar atau hanya sebagai metode untuk memahami gitu loh ya. Jadi bukan termasuk peribadatan. Kan juga banyak dari manhaj lain atau pemahaman keislaman lain yang cara memahami Allah itu dengan caranya masing-masing. Kayak misalkan 20 sifat Allah dan lain sebagainya. Nah, di dalam salafiyin, di dalam manhaj salaf itu cara memahami kekuasaan atau kemahaesaannya Allah itu ya dengan tiga hal itu, dan itu enggak ada salahnya. Contoh, tauhid rububiyah. Nah, tauhid rububiyah itu kan mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Jadi Allah itu tidak punya sekutu, Allah itu sendiri dalam menciptakan, memelihara, memberi rezeki dan lain sebagainya. Hanya Allah, nggak boleh ada campur tangan dari makhluk lain, nggak boleh. Itu kan benar kan, nggak ada salahnya kan, karena memang kita semuanya firqah apapun meyakini bahwa Allah yang maha menciptakan, Allah yang maha memelihara, Allah yang maha memberi rezeki dan lain sebagainya. Salahnya di mana coba? Ya nggak ada salahnya. Yang kedua, tauhid uluhiyah itu kan mengesahkan Allah, ya kan, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Kita hanya menyembah kepada Allah, memberikan sesembahan hanya kepada Allah, menyembelih hanya untuk Allah, ya kan? Korban maksudnya untuk menyembelih hanya untuk Allah. Kemudian sholat apa segala macam zikir hanya untuk Allah. Tidak boleh memberikan persembahan-persembahan atau ibadah-ibadah selain kepada Allah. Contoh, kita zikir misalkan di kuburan, nah, meminta kepada penghuni kubur, nah, itu kan nggak boleh. Atau misalkan ada pohon besar gitu kan, kita takut, kita memberikan persembahan sesaji untuk yang jaga di situ, setan yang ada di situ, itu nggak boleh, ya kan? Nah, kita sepakat di situ, kita hanya mengesahkan Allah di dalam ibadah. Nah, nggak ada salahnya kan? Masa ada yang mau menyangkal, yo enggak, kita boleh beribadah kepada selain Allah, ya berarti kamu nggak Islam kan gitu. Kalau Islam kan tauhid uluhiyah, nah gitu loh. Jadi mindsetnya itu dirubah gitu loh. Itu kan cara kita memahami atau kita mengesahkan Allah saja, dan itu pelajaran saja gitu loh. Jadi jangan wah gini ya, enggak. Yang ketiga nih, tauhid asma wa sifat. Kita mengesahkan Allah bahwa Allah itu punya nama-nama dan sifat-sifat yang memang hanya khusus bagi Allah. Berapa jumlahnya? Ya enggak ada yang tahu. Ya terserah Allah, hanya beberapa yang diberitahu kepada kita gitu loh. Kalau misalkan kalian lebih proper, lebih suka menggunakan sifat 20, ya monggo terserah gitu lah. Nggak ada bedanya. Di dalam manhaj kami itu kan misalkan Allah punya sifat ini, Allah punya sifat itu. Wah, Allah maha melihat. Ya wes, Allah maha melihat. Bagaimana cara Allah melihat? Ya nggak tahu. Kita nggak perlu tahu. Allah maha mendengar. Ya wes, jangan disamakan kemudian dengan mendengarnya manusia. Kita meyakini saja Allah punya sifat setiap malam turun ke langit dunia. Ya kita percaya saja, nggak usah lebih. Nanti sini jam 3, sana udah jam ini, berarti Allah selalu turun ke bawah. Yus, kita nggak perlu tahu, kita cukup meyakini. Jadi di dalam Islam itu ada hal-hal yang memang butuh kita nalar, tapi ada hal-hal yang kita cukupkan pada keyakinan. Nah, jadi teman-teman semuanya, yang namanya tauhid, ya kan, yang kalian bilang trinitas, ya, trinitas tauhid ala Wahabi misalkan, itu ya, yang kalian sering sebut itu kan cuman bagaimana cara kita, metode kita untuk mengesahkan Allah dalam hal-hal itu gitu loh. Kalian setuju, oh nggak masalah, nggak setuju ya apa-apa gitu ya, terserah gitu. Jadi itu metode saja, bahwa kita itu harus mengesahkan Allah dalam perbuatannya, mengesahkan Allah dalam ibadah kepadanya, dan mengesahkan Allah dalam asma dan sifat-sifat Allah yang
diberitahu kepada kita melalui ayat-ayatnya atau yang enggak diberitahu kepada kita semuanya. Jadi slow saja teman-teman semuanya. Kalau misalkan kalian butuh jawaban yang lebih panjang, kalian bisa buka kitab-kitab. Kalau misalkan enggak butuh jawaban yang panjang dan butuh perdebatan, bukan di sini tempatnya. Barakallahu fikum.